Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya bahas tentang flowchart. Flowchart adalah urutan proses kegiatan yang digambarkan dalam bentuk simbol. Flowchart atau bahkan alir juga didefinisikan sebagai diagram yang menyatakan aliran proses dengan menggunakan anotasi-anotasi semisal persegi, panah, oval, wajik, dan lain-lain. Kemudian Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli teori organisasi, menjadikannya sebagai satu dari 7 alat kualitas dasar atau 7 basic quality tools yang harus dikuasai para anggota quality control circle. Nah, flowchart itu juga merupakan sebuah bagian begitu ya, dengan simbol atau sandi tertentu yang menjelaskan dan menggambarkan mungkin langkah-langkah proses secara mendetail begitu ya, dan hubungan antara proses atau metode dengan proses lainnya itu pada suatu program. Ini fungsi flowchart. Yang pertama adalah memastikan program memiliki alurnya sendiri. Nah, ini kurang lebihnya itu flowchart itu dapat membantu programmer misalkan untuk melihat alur atau pola begitu ya, ketika akan membuild sebuah program atau untuk membangun sebuah program atau aplikasi begitu. Jadi dengan demikian ya, dengan adanya flowchart ini tuh dapat mencegah malfungsi dari program komputer misalkan yang sedang dibuat. Jadi program atau aplikasi yang dihasilkan pun dapat bekerja secara optimal. Kemudian yang kedua, fungsi flowchart itu melihat keseluruhan program. Jadi maksudnya mungkin flowchart membantu melihat rangkaian program secara keseluruhan begitu, atau universal. Jadi hal ini akan memudahkan siapapun untuk melihat rancangan suatu program. Jadi tak terbatas bagi programmer saja, jadi orang lain juga tahu. Yang ketiga adalah melihat proses dari sebuah program ketika dijalankan. Jadi ini masih ada kaitannya dengan fungsi flowchart pada poin kedua. Jadi flowchart itu flowchart program dapat digunakan untuk melihat proses-proses yang akan terjadi ketika program dijalankan. Artinya itu kalian bisa melihat penjelasan dari setiap proses di dalam program. Jadi misalnya saja ketika akan membuat aplikasi neraca keuangan misalkan. Jadi di dalam neraca keuangan misalnya saja terdapat input penjualan. Nah, melalui flowchart program itu kalian bisa melihat bagaimana input penjualan diperoleh misalkan, kemudian lengkap dengan dari mana data itu didapatkan. Kemudian yang keempat adalah pedoman dalam menyusun atau mengembangkan aplikasi. Jadi fungsi flowchart itu menjadi pedoman dalam menyusun atau mengembangkan aplikasi. Itu misalkan hampir sama dengan fungsi flowchart pada umumnya. Jadi flowchart juga itu dapat digunakan untuk melihat alur begitu ya, atau tahapan proses sebuah program. Jadi lengkap dengan kegiatan yang terjadi begitu. Jadi hal ini mungkin tentu akan banyak begitu ya membantu pada saat pembuatan atau pengembangan sebuah program. Berikut simbol-simbol flowchart beserta fungsinya. Jadi kalau yang pertama ini namanya terminal point symbol atau simbol titik terminal, atau disebut juga terminator namanya begitu ya. Ini fungsinya menunjukkan permulaan atau start atau akhir atau stop dari suatu proses. Jadi fungsinya ini adalah menunjukkan permulaan atau akhir program. Simbol selanjutnya yaitu simbol arus atau flow direction symbol. Jadi ini untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain atau connecting line. Kemudian simbol ini juga berfungsi untuk menunjukkan garis alir dari proses. Ini ada simbol processing symbol atau simbol proses. Jadi menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh komputer
Kemudian pada bidang industri atau proses produksi barang, simbol ini menggambarkan kegiatan inspeksi atau yang biasa dikenal dengan simbol inspeksi. Jadi ini namanya proses ya. Jadi ini proses perhitungan atau pengolahan data. Ada simbol decision symbol atau simbol keputusan. Jadi untuk memilih proses atau keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Jadi simbol ini biasanya ditemui pada flowchart program. Jadi namanya ini adalah decision ya. Itu fungsinya itu perbandingan pernyataan kurang lebihnya ya. Jadi penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Ada simbol input output atau simbol keluar masuk. Jadi menunjukkan proses input output yang terjadi tanpa bergantung dari jenis peralatannya. Jadi namanya itu adalah input output data ya. Fungsinya itu proses input atau proses output data begitu ya, atau sebagai parameter atau informasi. Kemudian ada lagi predefined process atau simbol proses terdefinisi. Ini merupakan simbol yang digunakan untuk menunjukkan pelaksanaan suatu bagian prosedur atau subproses. Dengan kata lain, prosedur yang terinformasi di sini belum detail dan akan dirinci di tempat lain. Jadi ini adalah predefined process atau subprogram gitu ya. Fungsinya sebagai permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Kemudian simbol konektor atau on page itu untuk menyederhanakan hubungan antara simbol yang letaknya berjauhan atau rumit bila dihubungkan dengan garis dalam satu halaman. Nah, ini namanya on page konektor. Fungsinya untuk penghubung bagian atau flowchart ya yang berada pada satu halaman. Kemudian konektor atau off page-nya ya untuk menghubungkan simbol dalam halaman berbeda. Jadi label dari simbol ini dapat menggunakan huruf atau angka. Namanya adalah off page konektor. Itu fungsinya penghubung bagian flowchart begitu ya yang berada pada halaman yang berbeda. Preparation symbol atau simbol persiapan merupakan simbol yang digunakan untuk mempersiapkan penyimpanan di dalam storage. Ini ada namanya preparation gitu ya. Kemudian fungsinya proses inisialisasi begitu atau pemberian harga awal. Ada manual input symbol untuk menunjukkan input data secara manual menggunakan online keyboard. Kemudian manual operation symbol itu atau simbol kegiatan manual untuk menunjukkan kegiatan atau proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Dokumen simbol. Jadi jika Anda menemukan simbol ini artinya input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output yang perlu dicetak di atas kertas. Multiple documents. Jadi sama seperti dokumen simbol, hanya saja dokumen yang digunakan lebih dari satu dalam simbol ini. Display symbol adalah simbol yang menyatakan penggunaan peralatan output seperti layar monitor, printer, plotter, dan lain sebagainya. Delay symbol sesuai dengan namanya digunakan untuk menunjukkan proses delay atau menunggu yang perlu dilakukan seperti menunggu surat untuk diarsipkan dan lain-lain. Kemudian di sini ada jenis-jenis flowchart. Yang pertama flowchart system atau sistem flowchart. Flowchart system itu atau bagan alir sistem ini merupakan bagan begitu ya yang menunjukkan proses pekerjaan di dalam sistem. Jadi bagan ini akan menggambarkan ya bagaimana arus pekerjaan secara mendetail begitu dan menyeluruh. Jadi mungkin kalian bisa melihat urutan-urutan proses atau prosedur di dalam sistem. Kemudian yang kedua flowchart dokumen gitu. Jadi flowchart dokumen atau yang kerap disebut dengan flowchart formulir ya, disebut juga dia flowchart formuliran, diagram alir begitu ya, yang menggambarkan proses dari laporan dan laporan dan formulir lengkap dengan tembusan-tembusannya. Jadi
simbol-simbol yang digunakan itu pada flowchart dokumen itu masih sama dengan flowchart sistem, tapi adapun simbol flowchart mungkin dapat dilihat pada ulasan simbol dalam flowchart di pembahasan selanjutnya nanti. Kemudian yang ketiga adalah flowchart skematis atau schematic flowchart. Jadi sekilas flowchart skematik itu tampak menyerupai flowchart sistem. Jadi karena memang kedua flowchart ini tuh sama-sama digunakan untuk menggambarkan prosedur atau proses dalam sistem begitu. Jadi simbol-simbol yang digunakan keduanya pun sama. Nah, hanya saja mungkin flowchart skematis atau schematic flowchart itu memiliki simbol yang lebih beragam gitu ya. Simbol flowchart skematis lebih kompleks mungkin ya. Dan ia juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya. Jadi hal ini bertujuan untuk memudahkan orang-orang yang tidak familiar begitu ya dengan simbol-simbol yang ada di dalam flowchart. Jadi untuk membaca informasi yang disampaikan itu lebih mudah begitu. Nah, namun sayangnya misalkan pembuatan flowchart ini itu memakan waktu yang lebih lama begitu. Kemudian yang keempat adalah flowchart program. Jadi flowchart program itu bagan alir begitu yang menggambarkan tahapan dalam proses sebuah program. Kemudian proses ini tuh merupakan produk atau turunan dari flowchart system. Jadi hal ini juga guna memudahkan gitu ya analis sistem, kemudian programmer dalam memahami suatu program. Jadi secara umum begitu flowchart program itu terbagi menjadi dua begitu. Kemudian yang pertama itu flowchart logika program atau program logic flowchart, dan flowchart program komputer terperinci atau detailed computer program flowchart. Nah, kemudian yang kelima itu flowchart proses. Jadi flowchart proses itu biasanya disebut proses flowchart ya. Kemudian flowchart ini banyak dipakai di sektor industri biasanya atau bagian produksi dan juga analisis sistem. Jadi fungsi flowchart ini untuk melihat prosedur dalam suatu proses produksi. Kemudian selain itu juga flowchart proses juga banyak digunakan untuk melihat jarak dari langkah satu ke langkah yang lainnya dengan dengan time proses yang dibutuhkan. Sini ada contoh flowchart sederhana di mana ada start, kemudian baca A nilai A529, kemudian baca B nilai B256, kemudian dijumlahkan 256 dan 529, kemudian di print hasilnya adalah 785 dan selesai. Contoh yang kedua ini adalah contoh flowchart sistem antrian rumah sakit. Jadi ada start, kemudian yang terakhir ada end-nya ya, dan selesainya. Ini ada belah ketupat, ada simbol-simbol yang lainnya yang menunjukkan aliran data dari start ke end.